Hai penonton setia Ragam Pesona Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan di setiap urusannya, dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Amin. Mohon maaf ya sedulurku semuanya, kali ini baru sempat upload lagi untuk program kami di Ragam Pesona Indonesia. Masih tetap di kanal iVisual Citra Media yang selalu berusaha menjadi sahabat Anda dan menghadirkan informasi-informasi menarik yang ada di lingkungan sekitar kita. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan melihat seperti apa peradaban Islam di Desa Mengkiang. Yang perlu Anda ketahui bahwa Desa Mengkiang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah terbentuknya kota Sanggau yang ada di Kalimantan Barat. Seperti apa keseruan perjalanan kami dan apa saja pelajaran yang dapat diambil dari sana, sesaat lagi kita akan bahas di video kali ini. Namun buat Anda yang tertarik dengan sejarah, wisata, kuliner, dan semua keberagaman yang ada di Indonesia, boleh dong untuk subscribe dulu kanal ini agar terus berkembang dan menyajikan informasi-informasi yang berkualitas. Thank you. Desa Mengkiang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kapuas. Untuk sampai di Desa Mengkiang, Anda juga bisa melewati dua jalur, yaitu jalur air dan jalur darat. Namun kali ini saya akan mengajak Anda melalui jalur darat. Melalui jalur darat ini, Anda membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan. Namun apabila cuaca hujan, Anda akan menempuh hingga 3 jam perjalanan. Mengapa demikian? Karena untuk menuju ke Desa Mengkiang masih melewati tanah kuning. So, kalau hujan tanah akan menjadi becek dan lengket. Ditambah banyak truk yang lewat dan amblas, sehingga Anda perlu tenaga ekstra. Yang paling penting adalah Anda harus membawa bekal selama dalam perjalanan. Kita masuk melalui Simpang Sanjan namanya. Saat ini kita akan melewati perjalanan menyusuri aspal kuning alias jalan tanah. Kami sangat menyarankan untuk memeriksa ban kendaraan terlebih dahulu, karena jalan ini berbatu dan jauh dari bengkel. Pastikan juga mesin kendaraan Anda dalam kondisi sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Dalam perjalanan ini kita akan melewati dua kampung, yaitu Kampung Nyandang dan Kampung Tokang. Jalan ini banyak dilalui oleh truk kendaraan sawit, namun yang lebih dominan adalah truk kayu. Karena di Desa Mengkiang hingga ke Kampung Bahta terdapat hamparan perkebunan eukaliptus yang pemandangannya sangat indah. Dalam perjalanan ini kita akan banyak menghabiskan waktu untuk melihat pepohonan yang menjulang tinggi. Perkebunan ini milik PT Finantara Intiga, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penanaman pohon sebagai bahan baku pembuatan kertas. Maka tidak salah jalan ini akan banyak dilalui oleh truk pengangkut kayu di musim penebangan. Di sini kami akan mengajak Anda untuk melihat areal pembibitan pohon eukaliptus. Areal yang luas dan terdapat ribuan bibit pohon yang tersemai di sini. Daun pohon ini harum dan mirip sekali dengan aroma minyak kayu putih. Kita telah sampai di Desa Mengkiang. Desa inilah yang menyimpan sejarah penting tentang berdirinya kota Sanggau. Penduduknya yang ramah dan mayoritas beragama Islam. Di kampung inilah terdapat makam Raja Sanggau. Sesaat lagi kita akan berkunjung ke sana. Ini adalah Masjid Darussalam yang merupakan masjid besarnya penduduk Mengkiang. Desa Mengkiang ini dijuluki Desa Tiga Sultan. Yang paling penting dan menarik dari masyarakat di sini adalah keterbukaannya dalam menerima pemahaman agama. Mereka haus akan pengetahuan dalam memahami agama Islam. Mungkin karena Mengkiang menyimpan sejarah panjang tentang peradaban Islam, sehingga pada pertengahan 2020 masuklah laskar santri dari pondok pesantren Askof untuk berdakwah di sana dan bermukim, membangkitkan kembali semangat mengaji dan meramaikan masjid, menghidupkan instrumen dalam mengelola masyarakat dari masjid. Mereka menghidupkan kembali Baitul Mal sebagai sentra ekonomi umat.
Baitullah sebagai sentra ibadah, dan Baitul Quran sebagai sentra pendidikannya. Pada saat kami berkunjung ke sini, tepat di hari Jumat, memang sengaja supaya bisa sekalian turut dalam acara makan berami yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai persaudaraan, kepedulian, dan gotong royong. Di sini saya bertemu dan berbincang langsung dengan Ustadz Anton sebagai laskar santri yang bermukim di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita berada di Desa Mengkiang, tepatnya di Dusun Mengkiang, tepatnya lagi di Masjid Ad-Darussalam. Nah, kali ini kita mau menjelaskan tentang bagaimana peradaban itu berawal dari masjid, itu khususnya dalam melaksanakan peradaban muslim. Nah, tepat di belakang kami, ini adalah program Makam Rami. Nah, program Makam Rami ini langsung dimasak oleh warga-warga Desa Mengkiang, yaitu ibu-ibu rumah tangga semuanya. Nah, Makam Rami ini adalah program yang kita jalankan, alhamdulillah udah rutin dari bulan Januari kemarin 2021 sampailah akhir ini. Setiap hari Jumat, jadi bapak-bapaknya mungkin ada kerja bakti melaksanakan bagaimana desa ini bisa bangun perlahan demi perlahan. Ibu-ibunya menyediakan fasilitas makan berami yang dilaksanakan makan beraminya setiap setelah sholat Jumat. Kemudian selain program makan berami, kita juga ada program yaitu meningkatkan sumber daya muslimnya. Nah, sumber daya ini yang harus kita tingkatkan yaitu program Al-Quran. Nah, program Al-Quran ini alhamdulillah udah berjalan banyak sekali. Seperti untuk anak-anak TPA, bahkan ini udah terhitung 73 orang yang udah daftar menjadi anak-anak TPA di program Quran Family. Kemudian kita juga melaksanakan pembangunan Pondok Tahfiz Askof Tiga Sultan, tepatnya di samping masjid ini. Nah, program ini juga kita bangun bersama-sama dengan warga. Alhamdulillah udah sampai 55% proses pembangunan. Kemudian kita juga ada program khusus untuk orang tua. Nah, program khusus untuk orang tua ini kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama program Qurannya, program Quran belajar dari nol. Kemudian kita juga ada program orang tuanya ini untuk orang-orang yang tidak bisa sholat, tidak pandai bacaan sholat, kita juga belajar dari nol, yaitu fikih dasar. Kemudian kita juga menyiapkan program-program untuk anak muda, daya tarik untuk buat anak muda datang ke masjid, ngumpulnya di masjid, ngopinya di masjid, main gamenya di masjid, seru-seruannya di masjid. Sehingga apapun yang dilakukan itu datangnya ke masjid. Nah, program ini juga membuat anak muda itu kalau kita biasa ngumpul, pasti yang diomongkan itu tidak tentu rudu, tak tentu arah kemana. Maka kalau udah di masjid, insya Allah yang dibicarakan, yang diobrolkan pasti sesuatu perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, langsung saja kita coba cek dulu bagaimana ibu-ibu ini masaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kali ini bersama ibu-ibu warga Desa Mengkiang yang lagi bawa selesai masak nasi. Nah, nasinya pun ini pakai beras merah. Beras merah ini beras yang berkualitas tinggi, yang sangat bagus untuk kesehatan. Nah, ini dia. Ini beras merah, Masya Allah. Nah, kita bersama ibu-ibu yang luar biasa, yang semangat terus istiqomah setiap hari Jumat memasakkan masakan terbaik untuk warga Desa Mengkiang. Nah, bahkan di program Makam Rami ini pun tak hanya orang-orang yang datang ke masjid, tapi orang-orang yang mungkin tak mampu untuk jalan ke masjid karena situasi kondisi dan fisiknya lagi lemah, kita antarkan langsung ke rumahnya. Nah, bahkan di sini bersama ibu-ibu dari kelas atas, mau kelas menengah maupun kelas bawah, semuanya datang untuk sama-sama berjuang memberikan yang terbaik di program Makan Berami. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membangun sebuah peradaban muslim, apalagi itu di sebuah desa, sebuah dusun, yang kita lakukan di Desa Mengkiang ini yaitu Baitullahnya. Bagaimana Baitullah ini, yaitu masjid, memberikan pelayanan terbaik untuk umat. Jadi masjid tak hanya sekedar menjadi tempat ibadah, menjalankan sholat 5 waktu, tapi bagaimana masjid juga memberikan makan. Dari masjid memberikan pembelajaran, pendidikan terbaik. Dari masjid
membuat manusia yang ada di sekitarnya berkualitas, sehingga dari masjid berpengaruh memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat. Jadi dalam sebuah peradaban muslim itu perlu yang ada namanya baitul mal. Kenapa perlu? Karena baitul mal inilah yang akan mengolah tentang keuangan, sehingga keuangannya akan jelas masuk dan keluarnya. Maka baitul mal ini yang kita bangun untuk desa Mengkiang akan menjadi pusat porosnya keuangan yang ada di desa Mengkiang seharusnya. Perlahan-lahan demi perlahan-lahan kita akan membuat yang mana itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kali ini juga baitul mal juga tak hanya sekedar mengurus uang infak, uang zakat dan sebagainya, tapi juga bagaimana kita akan membuat baitul mal memiliki perekonomiannya sendiri. Dari apa? Dari masyarakatnya. Nah, seperti membuat ladang, membuat perkebunan, membuat peternakan, insya Allah yang akan dibangun perlahan demi perlahan, step by step. Sehingga baitul mal tak hanya mengharapkan donasi yang ada, tapi membuat perekonomian mandirinya sendiri. Alhamdulillah, tabarakallah. Sekarang kita berada di posisi lokasi pembangunan Pondok Tahfidz Askof Tiga Sultan. Nah, pembangunan ini alhamdulillah udah berjalan lancar, dan alhamdulillahnya sekarang posisi pembangunan ini sudah mencapai kurang lebih 55%. Nah, ini kita sebut adalah sebagai Baitul Qur'annya, pusat pembelajaran Al-Qur'annya. Maka dalam membangun peradaban muslim juga, hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah Baitul Qur'annya. Kalau tadi kita udah membahas tentang Baitul Masjid, Baitul Mal, Baitul Masjid dengan menjadi pelayannya untuk umat, kemudian ada Baitul Mal yang mengolah keuangannya, maka ini Baitul Qur'an yang bakal menjadi penghasil manusia-manusia terbaiknya, yaitu sesuai dengan Al-Quran, para ahlul Quran, karena keluarga Allah yang ada di bumi adalah ahlul Quran. Maka ini akan menjadi pusat pendidikan Al-Quran, yaitu Baitul Quran, Pondok Tahfidz Askof Tiga Sultan. Berkat dukungan masyarakat di Desa Mengkiang, berjalannya program ini memiliki dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menyumbang apapun untuk agama semampu mereka. Ada yang berupa materi, tenaga, bahkan tanah yang diwakafkan untuk membangun pondok pesantren dan kebun yang kelak akan dibangun agrowisata petik buah. Insya Allah, doakan aja ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, kawan-kawan, ibu bapak, alhamdulillah kita sekarang berada di Mengkiang, dusun Mengkiang, dalam rangka program pengembangan peradaban Islam di Mengkiang. Di sini kita berdiri di tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh salah satu dari orang tua kita di Mengkiang ini, yang diwakafkan ke masjid, dan program kita yaitu pembangunan pesantren. Di sini ada kurang lebih luas tanah 1 hektar. Insya Allah di sini kita akan membangun kebun buah-buah. Kenapa kita membangun kebun buah-buah? Dengan harapan inilah nanti jadi penunjang pondok pesantren kita menjadi pondok yang mandiri. Dengan adanya kebun yang produktif, tanah yang produktif, kita bisa manfaatkan sehingga dengan hasil yang kita peroleh dari kebun buah ini bisa memberikan hasil positif di pembangunan di pesantren kita. Isi dari kebun ini yang akan kita rencanakan yaitu kebun buah jambu kristal, yang insya Allah akan cepat berbuah dan cepat panen. Kedua, lengkeng dan tanaman sejenis. Konsep yang akan kita buat di sini, ini ada kurang lebih 1 hektar, itu wisata petik buah. Sehingga ke depan kita buat tempat ini menarik, orang-orang datang ke sini selain untuk metik buah, bisa kita jual buah, bisa juga kita jual juga pengalaman petik buahnya. Nah, insya Allah mulai hari ini di tanggal 11 Juni 2021 kita mulai. Dalam waktu dekat bisa kita jadikan ini tempat yang menarik dan tempat penunjang pondok pesantren Askof Tiga Sultan ini menjadi tempat peradaban baru. Nah, yang barusan adalah Bang Ferry. Beliau adalah salah satu orang langka di dunia ini. Punya keahlian dalam bertani dan kelak programnya akan membuat wisata petik buah di Desa Mengkiang. Usaha itulah yang kemudian akan menjadi penopang ekonomi pengembangan Baitul Quran. Oh iya sobat, seperti yang aku janjikan tadi, kita akan mengunjungi makam Tiga Sultan.
Dari tempat kami berada, hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Hanya menyeberang menggunakan sampan saja Anda sudah bisa sampai di area makam Tiga Sultan. Sayangnya, kali ini kita tidak berjumpa dengan pemegang kunci makam. Nah, itulah rangkaian perjalanan kami kali ini. Bagi Anda yang pecinta sejarah, jangan lupa untuk menyempatkan berkunjung ke Desa Mengkiang. Jika kalian berharap mendapatkan paparan sejarah yang lengkap tentang Kesultanan Mengkiang, Anda bisa membacanya melalui Wikipedia atau sumber yang lain ya. Atau, jika Anda punya cerita silahkan sampaikan di kolom komentar biar makin rame, tentu komentar yang positif ya. Sekian dulu informasi dari kami. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.